Bab 221. Sampai bab 230. Feng Shui Glorious Club. Subscribe dulu bosku. Jangan pelit dong. By Uji Sades. Tama menjawab santai. Bicaralah. Berpikir sejenak. Linda pun mulai menjelaskan maksudnya. Pak Tama, keluarga saya berinvestasi banyak di Glorious Club. Nilainya lebih dari 1 triliun. Ini proyek yang sangat besar. Kami sebenarnya takut ada sesuatu yang salah. Oleh karena itu, kami meminta bantuan Pak Tama untuk membaca Feng Shui, agar kami terhindar dari ketidakberuntungan. Linda khawatir Tama akan menolak permohonannya. Dia pun menatap mata Tama dengan ragu-ragu. Tama berpikir bahwa keluarga Suteja adalah keluarga yang baik dan setia padanya. Apalagi Linda datang sendiri ke rumahnya. Ini menunjukkan betapa hormatnya mereka pada dirinya. Akhirnya Tama mengangguk dan berkata, "Tidak masalah. Aku akan melihatnya dulu." Mendengar respon positif Tama, Linda pun seketika sumringah dan segera menjawab, "Terima kasih, Pak Tama, karena telah meluangkan waktu. Saya tahu Pak Tama sangat sibuk. Kira-kira bisa jam berapa? Pak, mobil saya ada di depan. Kita bisa pergi bersama-sama." Tanpa diduga Tama menjawab, "Sekarang saja. Sekalian aku mau nyoba Glorious Club itu seperti apa." Linda tersenyum lebar dan sangat bersemangat. Dia pun menemani Tama keluar menuju mobil. Rolls-Royce melaju ke tempat tujuan. Glorious Club terletak di kawasan Sudirman. Ini adalah lokasi paling elit dan strategis di Jakarta. Sudah beberapa tahun keluarga Suteja membangun properti ini. Dan sekarang semuanya sudah lengkap dan siap untuk digunakan. Klub ini diarsiteki oleh seorang arsitek papan atas. Dengan gaya modern dan futuristik. Mobil berhenti di depan pintu lobi dan segera petugas di sana mendekat dan membukakan pintu. Tama dan Linda pun turun bersamaan dari pintu yang berbeda. Setelah turun dari mobil, Linda berkata penuh hormat pada Tama, "Pak Tama, mari ikuti saya." Tama mengangguk sambil melihat-lihat fasad mewah Glorious Club. Bentuk eksterior klub tersebut sangat elegan dan mewah. Benar-benar menunjukkan aura kebangsawanan. Ada 2 pilar besar yang diberi ukiran naga yang sangat mencolok. Ukiran naga itu tampak sangat hidup dan gagah. Saat melangkah masuk ke klub, terasa sangat nyaman sekali. Lantai marmernya dilapisi karpet wool tebal buatan tangan yang diimpor langsung dari Turki. Harga per meter persegi karpet seperti itu bisa mencapai puluhan juta. Dan karpet mewah itu menutupi seluruh area lobi yang luasnya sekitar 1000 meter persegi. Melangkah ke dalam, Linda sambil menjelaskan kepada Tama tentang dinding di kanan dan kiri yang menjulang tinggi dan dipenuhi dengan lukisan kelas atas. "Pak Tama, mural-mural ini adalah karya maestro dunia yang nilainya mencapai puluhan miliar." Tama mengangguk dan berkata, "Ada satu kota di Timur Tengah bernama Abu Dhabi. Masjid besar di sana pun punya karakteristik yang mirip seperti ini. Tapi yang kamu pilih untuk di sini sangat tepat. Jangan beri kesan yang terlalu religius." "Benar, Pak. Di sini kami menawarkan konsep yang moderat. Kita di sini sangat beragam. Kami tidak mau fokus pada satu identitas saja. Jadi kami mencoba untuk menghindari hal-hal terkait agama dan budaya," jawab Linda dengan mantap. Kini Linda menunjuk ke atas. Langit-langit. Di sana tergantung sebuah lampu kristal yang sangat besar. Lampu kristal itu bukan sekadar besar, namun juga sangat terang. Dengan lampu itu, malam pun terasa seperti siang. "Pak Tama, lampu kristal itu terbuat dari kristal alami. Beratnya sendiri sangat fantastis. Hingga puluhan ton. Kami mencari sendiri lampu mewah ini hingga ke Austria. Lalu mengangkutnya pakai kargo khusus ke Jakarta." Tama tiba-tiba berkata, "Feng Shui memiliki aturan yang ketat. Apalagi terkait bisnis. Cahaya tidak boleh kurang, semakin kurang cahaya, semakin jelek nilai Feng Shui-nya. Jadi, kamu benar. Jangan pernah menghemat uang terkait cahaya. Termasuk lampu." Mendengar itu, Linda tampak senang. "Terima kasih, Pak Tama. Artinya kami telah melakukan hal yang tepat." Selanjutnya, Linda kembali menjelaskan pada Tama sembari tersenyum manis. "Pak Tama, lantai paling atas tidak dibuka untuk umum. Selain keluarga Suteja, hanya Anda satu-satunya orang yang berhak naik ke sana. Jika tidak keberatan, mari kita lihat lantai atas." Tama mengangguk ringan dan menjawab, "Oke." Gedung Glorious Club ini memiliki 15 lantai. Selain lantai pertama yang merupakan lobi, 14 lantai sisanya digunakan untuk pusat hiburan.
Lantai 10 ke bawah terdiri dari ruang-ruang dengan berbagai ukuran. Ada ruangan yang dikhususkan untuk anggota regular, dan itu sudah sangat mewah. Bagaimana untuk anggota premium, silver, dan gold? Tentu saja berkali-kali lipat mewahnya. Sedangkan di atas lantai 10, isinya adalah kolam renang, taman yang sangat indah, pusat kebugaran, dan aneka macam pusat hiburan lain. Sementara itu, lantai 15 adalah lantai yang paling mewah. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Benar-benar super mewah dan elegan. Tidak ada satu titik pun di sana yang lepas dari kemewahan. Linda yang berjalan di samping Tama terus menjelaskan suasana di sana. Pak Tama, lantai ini adalah lantai termewah. Tempat ini juga memiliki kolam renang semi-outdoor, kamar presidensial, serta restoran pribadi. Dan jika Anda ingin mendengarkan musik, konser kecil bisa diadakan di sini. Bahkan jika Anda menyukai penyanyi siapapun itu, saya bisa mengundangnya untuk datang ke lantai 15 ini dan menyanyi untuk Anda. Tak lama, Linda kembali melanjutkan. Oh ya, baru-baru ini sekelompok penyanyi ternama melakukan konser di Jakarta. Salah satu anggotanya sangat terkenal. Dan kebetulan keluarganya memiliki hubungan bisnis yang sangat baik dengan keluarga Suteja. Kalau Anda tertarik, itu sangat mudah diatur. Tama tersenyum ringan dan berkata, "Ah, tidak usah. Aku tidak terlalu suka hiburan." Linda mengangguk, tapi masih berusaha merayu Tama. Atau kalau Anda menyukai penyanyi luar negeri, saya juga bisa mengundangnya khusus untuk Anda. Lagi-lagi Tama melemparkan senyum. Lalu menjawab, "Gini saja, lain kali kalau aku butuh, aku akan hubungi kamu." "Baik, Pak," jawab Linda sambil tersenyum manis. "Kalau Pak Tama menginginkan sesuatu, langsung beritahu saya saja. Saya akan berusaha memberikan yang terbaik untuk Anda." Saat mengatakan itu, wajah Linda sedikit memerah. Gadis mandiri yang terkenal sangat cantik namun cuek ini jarang sekali merasa malu di depan pria. Biasanya dia begitu mendominasi dan percaya diri. Ini semua karena Linda terus teringat dengan yang diajarkan oleh kakeknya. Dia harus berhasil menjadikan Tama sebagai menantu di keluarga Suteja. Bagaimanapun caranya. Terlebih lagi, dia sendiri sebetulnya juga sangat menyukai kepribadian Tama yang baik dan juga rendah hati. Tama juga seorang laki-laki yang kuat dan memiliki banyak kualitas. Jadi yang dia lakukan dan katakan pada Tama belakang ini bukan sekadar dalam rangka untuk menarik perhatiannya saja, tapi juga ungkapan tulus dan cinta darinya. Tapi Tama tidak menangkap benih-benih cinta itu. Dia hanya merasa bahwa Linda dan keluarga Suteja menghormati dirinya seperti biasa. Tama kembali menjelaskan tentang Feng Shui. Feng Shui di sini juga masih sangat bagus. Ini bisa dilihat dari desain yang ada. Syarat Feng Shui itu harus hati-hati dalam mendesain. Tapi, aku harus melihatnya lebih detail. Jika tidak, kesimpulannya bisa tidak akurat. Begini saja, kamu lanjutkan pekerjaanmu, dan aku akan berkeliling di sini untuk melihat Feng Shui-nya secara lebih detail, kata Tama pada Linda. Mendengar itu, Linda buru-buru menolak halus. Pak Tama, izinkan saya menemani Anda berkeliling di sini. Tama bersikuku ingin sendiri di sana. Tidak bisa, Linda. Melihat Feng Shui itu harus tenang dan teliti. Aku harus sendirian dan mengamati sendiri. Kamu di sini saja tunggu aku selesai. Linda akhirnya tidak berani untuk memaksa lagi. Baik kalau begitu. Kalau Pak Tama butuh apa-apa, jangan sungkan untuk langsung memanggil saya. Tama pun berjalan menuju lift. Turun lantai satu demi satu untuk dia amati secara detail. Hingga akhirnya tersisa satu lantai yang belum dia lihat, yaitu lantai 2. Seharian di sana, Tama paham betul bahwa bangunan Glorious Club dibangun dengan sungguh-sungguh dan sangat mewah. Desainnya pun dipikirkan secara cermat oleh desainernya. Secara umum, Feng Shui di sini terbilang cukup bagus. Meski tidak terlalu istimewa. Bab 222. Platinum. Member tertinggi. Feng Shui yang cemerlang perlu kehususan. Orang awam atau ahli Feng Shui biasa mungkin akan menganggap Feng Shui di sini sudah sangat bagus. Tapi bagi Tama, Feng Shui pada bangunan ini hanya seperti segelas air putih yang matang. Layak diminum namun biasa saja dan hambar. Tama ingin meningkatkan level Feng Shui di sini. Muncul serangkaian ide di dalam benaknya. Saat tengah fokus berpikir, tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara wanita yang cukup keras dan kasar. Hei Tama,
Kenapa sampah sepertimu ada di sini? Tama segera berbalik dengan kening yang berkerut. Rupanya itu Vivian, bersama seorang pria berjas putih merek Zekna. Siapa lagi kalau bukan Winson, Hanjarsa. Keduanya berjalan perlahan ke arah Tama. Winson mengambil alih Vivian dari Andreas. Dan rupanya dia sangat jatuh cinta pada wanita itu. Winson bahkan berjanji untuk menjadikan Vivian seorang wanita kelas atas di Jakarta. Semula Vivian tidak sudi dijadikan sebagai mainan para pengusaha papan atas. Dengan sangat mudahnya diberikan begitu saja kepada mitra bisnisnya. Tapi melihat ketulusan hati Winson dan janji yang sudah diikrarkan, rela menjadi kekasih Winson. Vivian sadar betul bahwa dari segi kekayaan, Winson tidak sebanding dengan Andreas. Meskipun demikian, kekayaan Winson berkali-kali lipat kekayaan keluarga Haris. Jadi, setelah mendapatkan Winson, rasa bangga dan kepercayaan diri Vivian tetap terjaga. Hari ini Glorious Club pertama kali dibuka. Dan Winson tanpa pikir panjang mengeluarkan uang 10 miliar untuk membeli kartu member Silver. Sekarang dia datang dengan mengajak Vivian untuk merasakan pengalaman spesial sebagai member Silver. Menikmati dunia dengan cara yang berbeda. Pertama kali datang ke sini, Vivian merasakan takjub yang luar biasa akan kemewahannya. Dia senang sekali karena bisa menikmati fasilitas kelas 1 di sana. Namun saat tengah sibuk menikmati itu semua, tiba-tiba perasaannya terdistraksi setelah melihat Tama yang sangat dia benci. Perasaan ini seperti ketika saat menikmati makanan mewah dan lezat. Tiba-tiba ada lalat hijau besar yang hinggap di atasnya. Sial, sungguh sial. Vivian tampak sangat kesal. Dia ingin segera menyingkirkan lalat yang merusak moodnya itu. Untuk seekor lalat, tentu hal terbaik untuk menyingkirkannya adalah dengan membunuhnya. Melihat Vivian memanggil Tama dengan penuh emosi, Winson mencoba untuk menenangkannya dengan memeluk pinggangnya sembari bertanya, "Vivi, apa orang ini yang kamu maksud sebagai sampah di keluargamu?" "Iya, benar," jawab singkat Vivian sambil menggertakkan giginya. "Sampah ini sedari dulu selalu membuat masalah. Bisa-bisanya dia juga masuk ke klub ini." Sebelumnya Vivian telah banyak bercerita kepada Winson tentang Tama. Merasa dirinya masih perlu mengambil hati Vivian. Winson pun segera bertanya dingin pada Tama. "Hei anak muda, apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu layak ada di klub ini?" Tama terlihat tenang dan menjawab singkat. "Memangnya kenapa?" Winson pun menjawab dengan ketus. "Kamu tidak layak ada di sini." Mendengar kata-kata dari Winson, Tama tidak bisa menahan tawa. Setelah berhasil menguasai diri kembali, dengan tersenyum dia bertanya pada Winson. "Coba katakan padaku, kenapa aku tidak layak?" Winson merasa tersinggung dengan sikap Tama. Emosinya pun sedikit naik. "Masih tanya lagi, kamu tidak pantas ada di gedung ini. Lihat pakaianmu. Bahkan pakaian OB di sini masih lebih bagus dari pakaianmu." Tama menanggapinya dengan santai. "Klub ini tidak mengatur soal pakaian. Jadi terserah aku saja." Winson terpancing emosinya. Suaranya menjadi semakin keras. "Tentu saja tidak ada peraturan soal pakaian di sini. Tapi di sini ada sistem keanggotaan selain anggota. Tidak boleh ada di sini." Belum selesai, Winson bertanya pada Tama. "Kamu member regular, kan?" "Bukan," jawab Tama sambil menggelengkan kepala dengan ringan. Dengan ragu, Winson kembali bertanya, "Member premium?" "Bukan juga." Tama kembali menjawab dengan santai. Winson terkejut. Dia tidak menduga Tama bukan member dari keduanya. Dengan suara lirih dan sambil menatap tajam mata Tama, dia bertanya, "Silver, tidak usah bercanda anak muda." "Masih salah." Senyum Tama tersungging lebar. Mendengar jawaban itu, Winson mulai merasa ada yang salah. "Member Gold." Dia pun menertawakan Tama. "Hahaha, hei, sampah sepertimu apa mungkin jadi member Gold? Di Jakarta ini, jumlah member Gold tidak lebih dari 10 orang saja. Caramu berbohong sangat amatiran." Tama tersenyum santai dan berkata, "4 jawabanmu itu salah semua." Winson mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Benar dugaanku, kamu bukan termasuk member di sini. Sudahlah, sebaiknya kamu pergi sekarang." Vivian pun menjadi tidak sabar. Dia berkata, "Hei Tama, kamu adalah sampah di keluarga Haris. Kamu tidak layak ada di sini. Tama, kamu datang ke tempat yang salah hari ini. Klub ini adalah klub orang-orang kelas atas. Acara pembukaan di hari pertama ini khusus untuk orang-orang berstatus tinggi.
Kamu jangan membuat masalah di sini. Atau kamu akan dipukul oleh satpam. Setelah Vivian selesai bicara, Tama menjawab dengan santainya. Kenapa satpam harus memukulku? Aku anggota sah di sini. Masih saja ngeyel kamu ya. Di sini hanya ada 4 jenis member. Member regular, premium, silver, dan gold. Kamu bukan dari itu semua. Jadi anggota apa lagi? Ucap Winson diikuti tawa merendahkan Tama. Tama kali ini menjawab dengan serius. Aku memang bukan dari keempat member itu. Karena aku dari member kelima. Member tertinggi. Apa kamu tidak tahu? Hahaha, dasar bodoh. Apa kamu tidak baca tulisan besar yang ada di lobi? Hanya ada 4 member di sini. Dan kamu bilang kamu member kelima. Apa kamu tidak takut menyinggung perasaan keluarga Suteja yang punya klub ini? Tama menggelengkan kepala dan menunjukkan ekspresi putus asa. Kamu ini sangat aneh. Aku sudah mengatakan yang sebenarnya tapi kamu masih tidak percaya juga, kata Tama lirih. Apa? Percaya sama sampah sepertimu? Hei, apa kamu tahu siapa aku? Aku kasih tahu kamu ya. Aku ini adalah Winson Hanjarsa. Tama bertanya mengejek. Apa kamu cukup terkenal? Kok aku tidak pernah dengar nama kamu ya? Winson mulai merasa kesal. Apa kamu pernah dengar Han Farmasi? Aku adalah direktur utamanya. Tama menggelengkan kepala dan menjawab lirih. Maaf, aku belum pernah mendengarnya sama sekali. Winson sangat tersinggung dengan perkataannya. Dia pun berkata pada Tama dengan mimik muka yang semakin serius. Hei anak muda, aku muak sama tingkahmu. Kamu tidak punya keanggotaan di SIN. Kamu juga mengatakan kalau kamu dari member tertinggi. Hari ini kamu sudah membuat banyak masalah. Tama menggelengkan kepalanya tanpa daya sambil mengeluarkan kartunya. Sini, lihat ini. Kalau kamu tidak percaya, ini kartu anggotaku. Jelas tertulis, member platinum. Ini adalah member tertinggi di sini. Bab 223. Dianggap bagian keluarga Suteja. Winson tanpa ragu mengambil dan melihat lekat-lekat kartu itu. Keningnya tiba-tiba berkerut kencang. Kartu ini begitu berbeda dengan kartu yang dia miliki. Kartu ini terasa lebih mewah dan berkelas. Siapapun yang memegang fisik kartu itu akan tahu kalau kartu itu terbuat dari bahan yang tidak biasa. Tapi dia belum pernah mendengar sama sekali member platinum. Memikirkan hal ini, dia pun menjadi sangat curiga. Kartu itu pasti dipalsukan. Sial, berani sekali sampah ini, gumam Winson di dalam hati. Winson berkata dingin pada Tama. Tama, sebaiknya kamu akui saja dan minta maaf sambil berlutut. Orang bodoh mana yang membuat kartu buruk ini? Sudah, mengakulah. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu pada Pak Dodi. Kepala rumah tangga keluarga Suteja. Pak Dodi adalah saudara laki-laki ayahku. Kamu tidak akan selamat karena dia akan membunuhmu. Faktanya, ayah Winson dan Dodi tidak ada hubungan darah apapun. Hubungan mereka hanya sebatas teman lama saja. Dodi bekerja di keluarga Suteja sudah lama sekali. Dan sudah lama tidak berurusan dengan ayahnya Winson. Di dalam keluarga Suteja, status tertinggi yang bisa dimiliki oleh orang asing yang tidak memiliki darah keluarga Suteja adalah kepala rumah tangga. Dan Dodi memegang peran itu. Bahkan status ini jauh lebih prestisius dibanding status yang dimiliki oleh Johan. Karena Johan tidak memiliki kesempatan untuk tampil di depan umum mewakili keluarga Suteja. Sedangkan Dodi sudah sering tampil sebagai juru bicara keluarga Suteja. Berkat statusnya sebagai kepala rumah tangga. Tidak heran jika Winson sering membawa-bawa nama Dodi untuk menggertak orang-orang. Begitu Tama mendengar itu, dia pun bersuara masih dengan cara yang santai. Oh iya, aku lupa memberitahumu. Kartu platinum ini, pewaris utama keluarga Suteja lah yang memberikannya langsung padaku. Ngomong-ngomong, bukankah kamu tadi bertanya orang bodoh mana yang membuat kartu buruk ini? Aku kasih tahu, namanya adalah Linda Suteja. Sialan, Winson tampak emosi. Beraninya kamu membawa-bawa nama Bu Linda. Tidak mungkin dia membuatkan ini untukmu. Hati-hati, kamu melakukan hal yang fatal. Tama menjawab santai. Apanya yang fatal? Kamu tidak perlu mengumpatku. Dasar sialan, kamu tidak menghormati Bu Linda. Jika beliau tahu, habis sudah nyawamu. Tama tersenyum. Bukankah kamu yang tidak menghormati Bu Linda? Vivian yang ada di sampingnya segera membujuk Winson. Winson, tidak ada gunanya berdebat dengan sampah ini.
Cepat panggil security dan beritahu Pak Dodi agar orang ini bisa segera dilenyapkan. Setelah Vivian melihat sendiri bahwa Andreas tidak bisa menyingkirkan Tama, kali ini dia berharap Winston bisa melakukannya. Dengan cara apapun, kebencian dirinya terhadap Tama sudah terlalu tinggi. Winston pun dengan cepat menenangkan Vivian. Vivi, tenang saja. Aku akan meminta security untuk memukuli. Kalau perlu membunuh sampah ini. Setelah itu, Winston segera berteriak keras. Keamanan, di mana kalian? Cepat kemari. Ada orang memalsukan kartu member. Tiba-tiba terdengar suara keras dari seseorang yang tengah melangkah datang ke mereka. Siapa yang membuat keributan? Ada apa ini? Tama menoleh. Dan ternyata suara itu berasal dari kepala rumah tangga keluarga Suteja. Pak Dodi. Melihat Dodi datang dan tampak marah. Winston justru tersenyum dan merasa di atas angin. Dia pun menatap Tama dengan ekspresi mengejek. Haha, Dodi datang maka kamu akan mati hari ini. Dia segera mengadu kepada sang kepala rumah tangga. Dodi, ada anak bengal di sini. Tidak hanya berpura-pura menjadi member di klub ini, tapi juga berani berbohong dengan membawa-bawa nama Bu Linda. Kamu harus memberikan pelajaran untuk sampah satu ini. Dodi mengerutkan kening. Karena usia, maka penglihatannya tidak terlalu tajam lagi. Dia lalu mundur beberapa langkah karena tidak bisa melihat wajah Tama secara jelas. Tapi dia mengenali Winston yang ada di dekatnya. Karena mereka berasal dari kampung yang sama. Jadi ada kedekatan emosional antara keduanya. Dia pun berkata dengan tegas. Siapa yang berani seperti itu? Keamanan. Tangkap dia. Tak lama beberapa petugas keamanan datang dan mengepung mereka. Melihat itu, Vivian menjadi bersemangat. Dia menatap Tama dan berkata ketus. Tama, akhirnya aku melihat kamu akan mati hari ini. Tama menjawab dengan santai. Kamu mati 8 kali pun. Aku belum akan mati. Vivian menjadi tersulut emosinya. Hah, Winston, tunggu apa lagi? Robek mulutnya. Tama mengabaikannya, dan memilih berkata pada Dodi. Pak Dodi, Anda adalah orang tua yang buruk kalau menuruti orang angkuh ini. Tidak perlu menangkap saya. Kata-kata Tama membuat orang-orang di sana terkejut. Semua tidak percaya Tama menyebut Dodi sebagai orang tua yang buruk. Maka Winston dan Vivian pun tidak sabar untuk melihat bagaimana Dodi akan membunuh Tama. Mereka melihat sendiri amarah Dodi mulai terpancing. Selama bertahun-tahun Dodi tidak pernah marah. Semua khawatir amarahnya akan meluap kali ini. Tidak yang menduga bahwa Dodi akan dikejutkan oleh hinaan itu. Hingga membuat dirinya terguncang. Ada tapi saat amarahnya semakin naik. Dia menyadari suara itu adalah suara yang familiar baginya. Dia urungkan niat untuk melakukan sesuatu. Sebaliknya, dia berpikir keras mengenali suara itu. Karena penglihatannya tidak terlalu jelas saat melihat wajah Tama. Tiba-tiba Dodi tersadar bahwa itu adalah suara Tama. Sosok yang sangat dihormati oleh keluarga Suteja. Dia coba lihat dengan jelas wajah Tama meski sedikit kabur. Dan segera dia mendapatkan kepastian itu. Pak Tama, saya Dodi minta maaf. Saya tidak tahu jika itu adalah Anda. Maafkan saya jika menyinggung Anda, kata Dodi dengan kedua tangan terkepal di depan kepalanya. Seketika semua orang di sana membeku melihat momen ini. Apa yang terjadi? Dodi yang merupakan orang terhormat. Minta maaf pada sampah itu. Mengapa? Setelah hening sejenak, Tama menjawab. Aku dengar kamu memiliki status tinggi di keluarga Suteja. Tapi tidak peduli seberapa tinggi statusmu itu, seharusnya kamu tidak boleh lebih tinggi dari keluarga Suteja itu sendiri. Bukan. Karena Winston mengatakan bahwa Dodi adalah saudara ayahnya. Tama tidak ingin melepaskannya begitu saja. Meski Tama tahu kalau Dodi tidak bersalah. Dia ingin Dodilah yang menyelesaikan urusan antara Tama dengan dua orang di depannya. Yaitu Winston dan Vivian. Sementara itu, Dodi merasa dirinya berada dalam masalah besar. Dia pernah mendengar bahwa Tama telah dianggap sebagai bagian dari keluarga Suteja sendiri. Itu artinya, melawan Tama sama dengan melawan keluarga besar Suteja merasa bersalah. Dodi pun langsung berlutut hingga terdengar suara keras. Bruk, Pak Tama, jika ada yang bisa saya lakukan untuk menebus kesalahan saya, tolong sampaikanlah. Saya akan melakukannya sekuat tenaga, kata Dodi dengan rasa takut yang masih bergelayut di benaknya. Tama mengangguk sejenak lalu berkata padanya sambil menunjuk ke arah Winston. Orang ini mengatakan kalau kamu adalah saudara ayahnya. Apa itu benar?
Dodi melirik ke arah Winson sejenak dengan ragu lalu menjawab. Pak Tama, ayahnya Winson dengan saya berasal dari kampung yang sama. Hubungan kami memang sangat dekat. Lebih dari sekadar teman. Tapi kami tidak ada hubungan darah. Pak Tama, oke. Tama mengangguk lalu melanjutkan. Orang ini dan pacarnya baru saja menghinaku dengan membawa-bawa namamu. Mereka mengancamku, dan ingin membunuhku. Bagaimana pendapatmu? Dodi langsung menangkap maksud Tama. Dia mulai mengerti bahwa kekecewaan Tama kepadanya disebabkan oleh dua orang itu. Sontak dia pun berkata keras ke Winson sembari marah. Sialan kamu Winson, kamu sudah membuat Pak Tama tersinggung. Cepat berlutut. Winson merasa bingung dengan yang terjadi di hadapannya itu. Kenapa Dodi memanggilnya Pak Tama? Kenapa Dodi begitu hormat pada sampah itu? Apa yang terjadi? Tanpa sadar Winson menjawab dengan dingin. Dodi, bukankah dia hanya sampah yang bau busuk? Kamu punya kedudukan tinggi bisa-bisanya berlutut ke dia. Kamu itu orang besar, Dodi, dan dia sudah membawa-bawa nama Bulinda. Kamu harus membunuhnya, Dodi. Mendengar itu, badan Dodi mulai bergetar marah. Membunuh Tama, itu adalah hal gila, dan orang ini rupanya belum tahu Tama yang sesungguhnya. Bab 224. Mulut mereka kotor. Seorang kakek di keluarga Suteja sangat mengandalkan keahlian medisnya Tama. Dan Tama baru saja menyembuhkan sang kakek dengan kemampuannya itu. Berawal dari hal itu, seluruh keluarga Suteja menjadi sangat berhutang budi pada Tama. Mereka menganggap Tama seperti dewa. Karena telah berhasil mengembalikan nyawa kakek hampir hilang. Yang Dodi tidak peduli dengan statusnya sendiri. Dia juga turut mengagumi Tama dan memperlakukannya seperti keluarga Suteja sendiri. Maka baginya, adalah hal lumrah untuk berlutut kepadanya. Bahkan dia mendengar sendiri kalau sang kakek di keluarga Suteja setiap hari terus memuji-muji Tama dan berkata, aku tidak tahu di keluarga Suteja ini, kapan akan punya menantu seperti Tama. Seorang naga yang sesungguhnya, aku tidak sabar untuk menjadikannya cucuku sendiri. Sehingga, Dodi di dalam hati berpikir bahwa status Tama di keluarga Suteja sudah amat tinggi. Bahkan mungkin lebih tinggi dari ayahnya Linda. Dan hari ini, Winson, si anak tidak tahu diri itu, terang-terangan kepada orang lain mengatakan bahwa dia adalah saudara laki-laki ayahnya. Lebih parah lagi, dia menghina dan mengancam untuk membunuh Tama dengan menyeret namanya. Keterlaluan. Menyadari hal ini, Dodi pun segera bangkit dan mengangkat tangannya. Lalu menamparkan wajah Winson dengan keras. Dia berkata pada satpam yang ada di sekitarnya. Buat dua orang ini berulutut. Winson tidak menyangka bahwa Dodi akan menamparnya. Dia pun masih tidak tahu yang terjadi hingga situasinya berbalik seperti ini. Tiba-tiba dia merasakan ada tekanan kuat di kedua bahunya hingga membuatnya jatuh berlutut. Vivian tampak sangat ketakutan, dan tanpa sadar dia sudah dalam posisi berlutut. Kini Dodi kembali berlutut dan berkata pada Tama dengan suara gentar. Pak Tama, saya hanya berteman dengan ayahnya saja. Saya tidak menyangka anaknya akan sebodoh ini. Pak Tama, percayalah, saya pasti akan memberinya pelajaran. Supaya dia tahu bahwa dia sudah melakukan hal bodoh dengan berlaku tidak pantas pada Anda. Pak Tama. Tama menjawabnya dengan tenang. Aku ini hanya orang biasa. Dia menghinaku dengan membawa-bawa namamu. Aku tidak kuasa untuk melawan. Bahkan jika kalian akan memukulku atau membunuhku, maka yang bisa aku lakukan hanyalah melindungi diriku sendiri. Mendengar itu, Dodi merasa bahwa Tama belum sepenuhnya memaafkan dirinya. Maka dia pun langsung bersujud 3 kali dan berkata, Pak Tama, kalau Anda masih tidak berkenan, tolong sampaikan. Bahkan jika saya harus menghilangkan nyawa Winson, saya tidak akan ragu untuk melakukannya. Tama melambaikan tangan tanda tidak setuju. Dia berkata, kamu tidak perlu menjadi sekejam itu. Aku hanya ingin tahu, jika ada orang yang menyinggung pewaris keluarga Suteja, apa yang akan kamu lakukan? Dia melanjutkan kembali sambil menunjukkan kartu member platinum yang saat ini ada di tangan Winson. Kartu itu, Bulinda langsung padaku. Kartu platinum. Kartu member paling tinggi. Ini pemberian Bulinda sebagai rasa hormat karena khusus dibuat untukku. Yang memberikan. Tapi tiba-tiba mulut orang ini mengatakan bahwa orang bodohlah yang membuat kartu ini. Yang aku ingin tanya padamu. Apakah ini berarti dia menyebut Bulinda sebagai orang bodoh? Dodi dengan cepat menoleh dan melotot ke arah Winson.
Dengan napas yang semakin meningkat dan wajah yang memerah, dia berkata dengan keras, Winston, apa kamu sudah bosan hidup? Winston menjadi ketakutan dan gemetar melihat Dodi yang sangat marah. Meski demikian, Winston masih mencoba untuk membela diri. Dodi, dalam informasi yang tampil di lobi lantai dasar, tidak ada yang namanya member platinum. Ini pasti dibuat-buat sendiri olehnya. Kamu jangan mudah dibodohi oleh sampah itu. Lia betul. Vivian tiba-tiba menambahi dengan mimik muka yang buruk. Orang seperti itu tidak tahu malu. Seumur hidupku tidak ada orang yang lebih buruk darinya. Ini fatal karena kamu memalsukan kartu member di sini. Apalagi membawa-bawa nama Bu Linda. Vivian merasa bahwa kata-katanya itu akan cukup membuat malu Tama. Dan menyadarkan Dodi untuk tidak membiarkan Tama lolos. Tapi satu hal yang tidak dia ketahui adalah bahwa Tama sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga Suteja itu sendiri. Dia tidak tahu bagaimana Tama sudah berhasil merebut hati para penguasa di Jakarta. Sebagian besar orang-orang kelas 1 di Jakarta telah berhutang budi padanya. Aku kasih tahu kalian, kartu member platinum ini adalah pemberian khusus Bu Linda untuk Pak Tama. Nilainya jauh di atas 4 member yang kalian tahu. Hanya ada satu orang di dunia ini yang memiliki kartu ini. Hanya Pak Tama. Dan hari ini, kalian sudah menghina Pak Tama. Menghina Bu Linda. Maka aku tidak akan pernah memaafkan kalian lagi dari detik ini juga. Apa? Winston tersentak mendengar fakta itu. Member platinum ini ternyata benar-benar ada. Dan lagi, kartu itu langsung dibuatkan sendiri oleh Linda. Celaka. Dia sudah benar-benar menghina pewaris keluarga Suteja. Tidak ada lagi jalan untuk kembali. Dodi melirik ke arah Tama dan berkata lirih. Pak Tama, dua sampah ini telah menyinggung Anda. Sebaiknya diapakan orang-orang ini? Tama menjawab ringan. Dua orang ini sangat tidak bermutu. Mulutnya busuk dan kotor. Aku ingin lihat bagaimana dia bisa membersihkan mulutnya dulu. Biar wangi. Dodi buru-buru berkata. Pak Tama, apa Anda ingin menuangkan beberapa liter parfum ke mulut mereka? Tama melambaikan tangan sebagai simbol penolakan. Dia berkata, Dodi, kita harus punya akal sehat. Parfum adalah produk dengan kadar bahan kimia yang tinggi. Kalau untuk disemprotkan sedikit, mungkin tidak apa-apa. Tapi meminum parfum hingga beberapa liter akan membunuh mereka. Meski mulut kedua orang ini bau busuk. Tapi mereka belum layak untuk mati sekarang. Winston dan Vivian menatap Tama dengan penuh ketidakpercayaan. Tanpa mereka duga, Tama melepaskan mereka dari maut. Ini membuat mereka benar-benar terkejut. Dodi kembali bertanya, lalu, sebaiknya diapakan dua orang ini? Pak Tama. Tama tersenyum sedikit dan berkata, mulut mereka itu kotor. Hanya ada beberapa hal yang bisa menetralkannya. Bagaimana jika kamu bawa mereka berdua ke toilet pria? Dan buat mereka menjilati semua urinoir di sana. Jika mereka tidak mau, baru gelontorkan beberapa liter parfum ke mulut mereka. Tanpa ragu, Dodi langsung mengangguk dan menjawab singkat. Baik, Pak Tama, kalian, tutup dulu toilet pria, lalu bawa dua orang ini ke sana. Biarkan mereka menjilati urinoir yang ada di sana. Winston dan Vivian saling menatap. Keduanya panik setengah mati. Menjilati urinoir, itu adalah hal yang menjijikkan dan sangat memalukan. Winston sendiri adalah seorang pria. Dia tahu betapa kotornya urinoir. Betapa menjijikkan dan memalukannya jika dia menjilati urinoir. Itu adalah toilet umum dan tentu banyak orang yang sudah buang air di situ. Dengan menyuruhnya menjilati urinoir, itu adalah bentuk penghinaan yang luar biasa. Dia pun buru-buru memohon pada Dodi. Dodi, demi wajah ayahku, maafkan aku kali ini. Menjilati urinoir tentu sangat menjijikkan. Bab 225. Menjilati urinoir. Dodi mengangguk dan tampak tidak keberatan. Oke, tidak masalah. Kalian tidak usah menjilat urinoir. Tapi aku akan segera minta orang gudang untuk membawa 10 liter parfum pekat ke sini. Nanti masing-masing dari kalian akan dapat jatah 5 liter untuk diminum. Glorious Club memiliki 15 lantai dengan masing-masing lantai memiliki area yang sangat luas. Di mana-mana dipenuhi dengan wangi parfum kelas tinggi. Tentu saja ini adalah parfum impor. Untuk gedung sebesar itu, wajar jika stok parfum yang ada di gudang sangat banyak. Dan ketika Winston mendengar bahwa dia akan meminum 5 liter parfum, hatinya tidak kalah bergetar. Ini tidak semenjijikkan menjilat urinoir.
Tapi ini berkali-kali lipat lebih berbahaya dan nyawa taruhannya. Dalam 5 liter parfum, setidaknya ada 2,5 liter alkohol. Selain itu ada juga berbagai bahan kimia tambahan, termasuk zat-zat yang bisa menimbulkan korosi. Jika benar-benar meminum 5 liter parfum, tentu bisa dipastikan dia akan mati. Sedangkan menjilati urinoir, itu memang sangatlah menjijikkan. Tapi setidaknya itu tidak akan membunuhnya. Saat Dodi melihat keraguan pada Winson, tiba-tiba dia menjadi marah. Dia pun memberikan perintah pada petugas keamanan. Mereka kelamaan mikirnya. Kalian pukuli dulu orang ini. Siap, jawab mereka serentak. Setelah Dodi memberikan perintah, maka para petugas keamanan pun langsung bergerak. Mereka langsung mengepung Winson dan Vivian. Dan tanpa pikir panjang, langsung memukuli dua orang itu. Winson dan Vivian tak kuasa menahan diri dari pukulan dan tendangan para petugas keamanan. Wajah mereka tanpa ampun dipukuli. Hidung dan mata Pum berkali-kali mendapatkan pukulan telak. Sangat menyedihkan. Winson berteriak kesakitan sambil memohon. Dodi, aku adalah member silver di sini. Aku sudah menghabiskan 10 miliar di klub ini. Ingatlah kalau ayahku adalah teman baikmu. Aku adalah member di sini. Kamu tidak boleh memukuliku. Saat Dodi mendengar itu, dia menjawab dengan ketus. Kamu kira kalau kamu member di sini, kamu boleh seenak hati menghina dan memprovokasi member tertinggi kami. Aku kasih tahu kamu ya. Seluruh keluarga Suteja sangat menghormati Patama. Tapi kamu malah berani-beraninya tidak menghormati Patama. Kamu pikir kamu siapa? Begini saja, aku akan kembalikan biaya membermu besok pagi. Mulai sekarang, Glorious Club memblacklist kalian berdua. Kalian selamanya tidak diizinkan menginjakan kaki lagi di sini. Winson menjadi gila sendiri. Matanya memerah. Member itu dia beli dengan uang sendiri. Kenapa dibatalkan? Tapi dia sama sekali tidak berani melawan Dodi. Salah seorang penjaga keamanan buru-buru berlari datang sambil membawa beberapa botol besar. Dia dengan hormat berkata pada Dodi. Pak Dodi, ini parfumnya. Dodi mengangguk dan menjawab, oke, karena mereka tidak ingin menjilat urinoir. Maka buat mulut mereka terbuka dan tuangkan parfum ini semua. Setiap orang 5 liter. Tidak boleh kurang setetes. Beberapa petugas keamanan segera melangkah maju. Lalu meremas mulut Winson dan Vivian. Memaksanya untuk membuka mulut. Setelah itu, kedua petugas keamanan masing-masing membawa 2 liter. Tanpa buang-buang waktu, mereka langsung membuka tutupnya dan bau wangi tajam yang menyengat langsung terasa. Hingga mencekik tenggorokan, Dodi memandangi Winson dan Vivian yang pucat pasi. Dengan suara dingin dia berkata, dengan kamu minum parfum, bisa dipastikan tubuhmu tidak akan membusuk setelah mati. Nanti kalian akan dikubur dalam-dalam di tengah gurun. Dan ratusan tahun kemudian, akan ada orang yang menemukan artefak tubuh kalian yang menjadi barang langka. Saat keduanya mendengar ini, tiba-tiba nyali keduanya menjadi ciut. Tidak ada yang mau mati di antara keduanya. Sebelumnya dia berpikir bahwa minum parfum hanyalah gertakan sematan. Dia tidak berharap bahwa itu akan menjadi kenyataan. Tapi setelah menyaksikan semua itu, maka menjilati urinoir terasa sebagai hukuman yang sangat ringan. Tiba-tiba Vivian berteriak, Dodi, hentikan. Kami mau hukuman yang satunya saja. Winson pun mengangguk tegas tanda setuju. Siapa yang tidak tahu bagaimana nistanya toilet cowok? Tapi meskipun begitu jika dijilat juga tidak akan membuat mereka meregang nyawa. Tapi berbeda dengan air parfum sebanyak itu yang jika diminum oleh mereka, sudah pasti akan mati keracunan. Meski Winson dan Vivian memiliki sifat yang luar biasa angkuh, tapi mereka juga masih belum merasa bosan hidup. Selama hal tersebut bisa membuat diri mereka tetap hidup. Tidak ada salahnya menjilat kloset toilet, kan? Palingan mereka hanya tinggal berkumur ratusan kali dan menggosok giginya berpuluh-puluh kali. Pak Dodi segera memerintah pelayan lainnya ketika melihat pilihan mereka berdua adalah membersihkan kloset dengan menggunakan lidahnya. Cepat bawa dua orang ini ke toilet cowok. Mereka harus membersihkan kloset sampai bersih dan kinclong. Kalau ada sisa noda sedikit saja, habisin mereka langsung. Seru Pak Dodi menambahkan. Bodyguard tersebut segera menyeret Winson dan Vivian ke arah toilet khusus lelaki di lantai 2. Pak Tama, Anda mau ke atas buat mastiin mereka sudah lakukan yang diminta enggak? Tanya Pak Dodi dengan hormat. Tentu saja.
Saya tidak mungkin melewatkan hal yang seseru ini, ujar Tama mengangguk. Setelah mendengar ucapan Tama, Pak Dodi membungkukkan punggungnya tanda mengerti dan menuntun Tama ke arah toilet lantai atas. Toilet tersebut sangat besar, hanya klosetnya saja ada total sebanyak 16 buah. Ngapain bengong? Buruan bersihin, bentak salah seorang bodyguard setelah memaksa kedua orang itu berlutut di depan kloset. Winson dengan ragu menjulurkan lidahnya namun tetap tidak berani memajukan kepalanya. Meski toilet di sini terlihat sangat bersih, tapi bagaimanapun bersihnya kloset pasti tetap membuat orang lain enggan untuk mencicipinya. Baru saja dia melongokkan kepalanya sedikit ke dalam kloset, Winson langsung diserang rasa mual yang luar biasa hebat. Kalau masih lama biar sekalian saya kasih kalian bersihin seluruh toilet yang ada di sini. Seru Pak Dodi dengan nada dingin. Winson dan Vivian menegang dan segera memajukan kepalanya hingga masuk ke dalam kloset. Sedetik setelah ujung lidahnya menyentuh sisi kloset, wajah mereka segera memucat dan berusaha kuat menahan rasa mual yang kembali datang. Pak Dodi, kami sudah menjilat. Apakah sudah boleh ampuni kami? Tanya Winson dengan wajah memelas. Pak Dodi melihat ke arah Tama dan meminta persetujuan lelaki itu. Bagaimana, Pak Tama? Tanya Pak Dodi. Ngawur ya, cuma nempelin doang udah mau udahan. Ujar Tama dengan nada sarkas. Maksudnya bagaimana, Pak? Tanya Pak Dodi lagi. Tama menunjuk 16 kloset yang berjejer sebanyak 2 baris itu dan berkata, gini deh, biarin mereka masing-masing jilat 8 kloset biar adil. Adil kan? Dan harus dijilat dari luar hingga dalam dengan rata. Ujar Tama tanpa rasa iba sedikit pun. Semua orang yang berada di sana dibuat melongo. Tama benar-benar kejam sekali. Winson dan Vivian dibuat histeris hingga berlutut dan memohon ampun pada Tama. Tama, bagaimanapun kamu itu iparku juga. Kita masih bisa disebut satu keluarga. Aku mohon ampuni aku, mohon Vivian sambil menangis. Pak Tama, saya mohon ampuni saya juga. Mohon Winson, juga dengan kedua telapak tangan yang menyatu. Tama hanya mengangguk dan berkata dengan santai. Kan sudah diampuni. Setelah jilat 8 kloset kalian sudah boleh pergi kok. Bab 226. Hebat seperti kata kakek. Pak Tama, 8 benar-benar banyak sekali. Satu aja sudah sebesar itu. Siapa yang sanggup? Pak, ucap Winson. Air matanya mengalir di kedua pipinya. Oh, enggak sanggup. Tama tersenyum miring dan berkata pada Pak Dodi. Telepon Johan sekarang. Bilang sama dia bawa 2 orang ini ke tempat peliharaan anjingnya dan biarkan mereka jadi santapan anjing liar itu. Baik, Pak, ujar Pak Dodi sambil mengangguk. Winson dan Vivian kembali memucat hingga kedua lututnya gemetar hebat. Apa yang harus mereka lakukan? Lia, Pak, kami jilat, jilat. Sekarang juga, ujar Winson dengan cepat dan panik. Dia segera berpindah dari hadapan Tama ke depan kloset tanpa berdiri dari posisi berlututnya dan menjulurkan lidahnya ke dalam kloset sambil menahan rasa mualnya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Vivian. Perempuan itu sambil menangis sambil menjilat seluruh sisi kloset. Segera, Vivian, baris ini sudah jadi milik Winson. Yang sekarang kamu lakukan hanyalah bantuin dia bersihin kloset miliknya. Kalau punya kamu yang barisan belakang situ. Ujar Tama. Tangisan Vivian semakin kejer. Ternyata sedari tadi yang dia lakukan hanya sia-sia. Tapi apa yang bisa dia lakukan sekarang? Hanya berpindah ke kloset barisan belakang dan kembali menjilatnya dengan patuh. Tama yang sudah cukup puas melihat penyiksaan 2 orang tersebut memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Dia berbalik dan berkata pada Pak Dodi. Ingat, harus biarkan mereka menjilatnya sampai bersih baru boleh biarkan pulang. Titahnya sekali lagi. Baik. Pak, saya akan pastikan dengan mata kepala saya sendiri, ujar Pak Dodi. Tama mengangguk sekali lagi dan segera berbalik ke arah lift privat yang mengarah ke lantai 18. Dia menghentikan langkahnya sebelum masuk ke dalam lift karena mendengar sahutan penuh kegugupan dari Pak Dodi. Pak Tama, kejadian barusan terjadi juga karena keteledoran saya. Saya mohon maaf. Perhatikan mereka berdua baik-baik. Asalkan toiletnya bersih saya akan lupain semuanya, jawab Tama dengan nada datar. Tenang saja, Pak, kalau mereka enggak bersihin hingga kinclong saya sendiri yang akan habisi mereka, ujar Pak Dodi. Pak Tama, saya juga ada satu permintaan lancang dan berharap bisa dikabulkan oleh Anda, lanjut Pak Dodi dengan punggung yang masih membungkuk.
Apa? Tanya Tama. Saya mohon untuk masalah yang terjadi tadi jangan sampai didengar oleh Bu Linda. Jasa Anda bakalan saya ingat hingga akhir hayat saya. Bagaimanapun Linda adalah majikannya. Sedangkan Tama adalah orang yang begitu penting bagi keluarga Suteja. Jika Linda tahu kemungkinan besar dirinya akan dihukum atau bahkan dia akan kehilangan pekerjaannya saat ini. Tentu saja Tama mengetahui maksud Pak Dodi. Dia juga merasa lelaki itu tidak membuat kesalahan fatal apapun. Dia hanya dimanfaatkan oleh orang lain. Melihat sikap Pak Dodi yang seperti itu membuat Tama akhirnya mengangguk dan berkata, "Oke, kali ini saya bantu. Tapi kalau lain kali ketahuan kamu ada berhubungan lagi dengan orang seperti mereka, jangan salahkan saya jika bertindak lebih kejam. Tentu, Pak, saya akan menghapus bersih orang-orang seperti mereka. Jika ada kata lain kali lagi saya yang akan patahkan kedua kaki saya," sahut Pak Dodi dengan cepat. Tama berdehem dan berkata, "Ya sudah, kamu lanjutkan lagi. Terima kasih banyak, Pak Tama." Tama bertemu dengan Linda setelah tiba di lantai atas dan menjelaskan keadaan sekitar tempat tersebut padanya. Mendengar bahwa Feng Shui di Glorious Club tersebut hanya biasa-biasa saja membuat Linda sedikit kecewa. Sepertinya orang yang dulu dia bayar untuk mengatur tata letak tempat ini tidak mengerti apapun tentang Feng Shui. "Pak, apakah ada cara lain untuk meningkatkan keberuntungan di tempat ini?" tanya Linda. Tama tersenyum tipis dan berkata, "Kamu letakkan 2 buah pinus di lantai 1. Satu di sisi bagian arah jam 4 dan satu lagi jam 11 dan harus saling berhadapan. Kemudian ganti pilar di depan pintu masuk menjadi patung singa jantan dengan posisi yang menghadap sudut 90 derajat. Tidak boleh sejajar." Linda memandang Tama dengan takjub. Lelaki ini benar-benar hebat. Dikatakan oleh kakeknya. "Sehebat yang, makasih banyak ya. Aku suruh orang buat urus itu sekarang juga," ujar Linda dengan semangat. Tama mengangguk dan mengangkat pergelangan tangannya yang terpasang jam tangan untuk melihat pukul berapa saat ini. Merasa waktu sudah menunjukkan saatnya dia pulang untuk memasak. Dia pamit pada Linda. "Ingat perkataan aku tadi. Buruan diurus karena waktunya sudah tidak banyak. Aku pamit pulang dulu." "Oke, biar aku anterin," ujar Linda. "Enggak perlu. Aku ke lantai 2 aja. Tadi ketemu Pak Dodi di sana," tolak Tama. "Tapi aku juga enggak mungkin biarin kamu sendirian, kan?" sahut Linda lagi. Tama tertawa dan berkata, "Ya sudah gini saja. Kamu bawa mobilmu dan tunggu aku di lobi. Setelah aku Pak Dodi baru samperin kamu," menyapa Linda mengangguk dan berkata, "Oke, aku tunggu di mobil." Tama turun mencari Pak Dodi bukan benar-benar berniat menyapanya. Tapi hanya ingin melihat Winson dan Vivian sudah selesai atau belum. Setelah tiba di toilet lantai 2 ternyata 2 orang itu baru mulai menjilati kloset kedua. Wajah mereka sudah sangat pucat. "Pak Tama," sapa Pak Dodi ketika melihat Tama datang. Tama mengerutkan keningnya dan bertanya, "Baru yang kedua, kenapa lama sekali sih? Kasih mereka waktu 1 jam. Kalau masih belum selesai sekalian kasih toilet di lantai 3. Tambah Tama dengan nada dingin. "Baik," Pak Dodi mengangguk kemudian berkata, "Dengar tidak? Kalau masih enggak cepetan kalian bakalan tambah 8 kloset lagi." Melihat raut ketakutan Vivian yang seperti itu membuat Tama sedikit iba. Dalam hati dia berkata apakah dirinya terlalu berlebihan memperlakukan seorang perempuan seperti itu. Tapi setelah dipikirkan kembali yang telah perempuan itu lakukan, sebenarnya hukuman seperti ini sama sekali tidak keterlaluan. Vivian benar-benar berhati jahat. Sudah berapa kali perempuan itu mencoba mencelakainya bahkan nyaris membuatnya kehilangan nyawa. Oleh karena itu kejadian hari ini anggap saja sebagai pelajaran buatnya agar sedikit lebih jerah. "Saya balik dulu. Linda sudah tunggu saya di bawah. Kamu perhatikan mereka baik-baik. Kalau berani mengasihani mereka, kamu yang akan saya cari," ujar Tama pada Pak Dodi. "Siap, Pak. Anda tenang saja. Saya tidak akan mengasihani mereka." Tama berdehem kemudian membalikkan badannya melangkah menjauh dari toilet lelaki. Setelah kepergiannya, Winson dan Vivian terlihat dengan buru-buru menjilati seluruh kloset karena takut akan ditambah lagi porsi hukumannya. Setelah selesai, mereka merasakan kalau lidah mereka seakan nyaris putus. Bahkan mulut mereka seperti mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap hingga seluruh tubuhnya juga ikut berbau busuk.
Keduanya mencoba meminta air untuk berkumur namun ditolak oleh Pak Dodi karena takut membuat Tama marah. Dia meminta security untuk segera mengusir mereka berdua dari Glorious. Vivian dan Winston segera berlari ke arah air mancur yang ada di depan lobi dan nyaris memasukkan seluruh kepalanya ke dalam kolam dan meraup air tersebut sebanyak yang mereka bisa. Mereka berkumur, mencuci muka dan tangannya, serta menggosok lidahnya sekuat tenaga. Setelah menggosok selama setengah jam, Vivian dan Winston masih dapat merasakan bau busuk yang menempel di sekujur tubuh mereka dan mulutnya yang nyaris membuat mereka gila. Vivian duduk tersungkur di atas tanah dan menangis histeris. Dia merasa dirinya nyaris gila akibat ulah suami kakak sepupunya itu. Hal yang sama juga terjadi dengan Winston. Seumur hidupnya dia belum pernah diperlakukan seperti ini. Harga dirinya seperti diinjak-injak hingga membuat dirinya malu bukan kepalang. Dia tidak mengerti kenapa Tama begitu berkuasa. Seorang Pak Dodi saja begitu ketakutan ketika melihat lelaki itu. Sama sekali tidak terlihat seperti seorang kepala pelayan keluarga Suteja yang begitu disegani oleh banyak orang. Siapa sebenarnya si brengsek Tama itu? Serunya dengan marah pada Vivian. Bajingan itu hanya orang yang enggak berguna. Yatim piatu semenjak umur 8 tahun dan besar di panti asuhan setelah datang ke keluargaku dan jadi menantu yang habisin beras rumah doang. Sama sekali enggak ada gunanya lagi. Winston mengerutkan keningnya. Jauh-jauh dariku. Kamu bau sekali. Vivian hanya mendumel dalam hati. Lelaki di hadapannya ini juga bau busuk. Masih tidak tahu malu mengatainya. Sialan. Tapi omongan seperti itu hanya berani diucapkan dalam hati. Tidak berani dia suarakan di hadapan Winston sama sekali. Akhirnya dia hanya bisa dengan patuh mundur sejauh setengah meter. Terus kenapa Pak Dodi dan keluarga Suteja begitu menghormati dia? Tanya Winston lagi. Aku juga enggak tahu dan penasaran juga kok bisa gitu. Dulu kalau aku maki dia, si Tama itu bahkan hanya bisa diam dan enggak berani bersuara. Aku pernah siram air ke atas kepalanya tapi malah dia yang minta maaf. Setiap acara makan keluarga, dia juga selalu enggak kebagian tempat duduk dan hanya bisa jadi pelayan doang. Aku bahkan pernah menamparnya pas dia mecahin piring. Ujar Vivian panjang lebar. Tapi enggak tahu kenapa, mendadak bajingan itu banyak sekali yang bela dan bantu. Bahkan banyak orang-orang penting yang bersikap begitu hormat dengannya. Tambah Vivian lagi dengan suara memelan bingung. Oh iya, Pak Andreas pas tidur sama aku termasuk lelaki yang perkasa. Tapi enggak tahu kenapa setelah ribut dengan Tama, kepunyaannya sama sekali tidak berfungsi lagi. Enggak ngerti juga yang sudah dia lakukan, lanjut Vivian. Hah, Winston menganga kaget. Sialan, aku enggak bakalan biarin dia gitu aja. Setelah ini aku bakalan cari Pak Andreas. Bab 227. Rasa iri pada Alena dengan mengendarai Rolls-Royce miliknya. Linda mengantar Tama ke supermarket. Thanks. Aku duluan ya, ujar Tama. Linda hanya mengangguk dengan tatapan tidak rela dan menjawab. Hati-hati ya, kalau kamu ada waktu. Kami dengan senang hati menyambutmu di Glorious. Dalam beberapa waktu ke depan aku juga bakalan sering di sana. Dan bakalan sambut kamu. Oke, kalau ada waktu aku pasti akan mampir ke sana. Duluan ya, jawab Tama sambil tersenyum dan turun dari mobil. Linda menghela napas berat sambil memandangi punggung Tama yang semakin menjauh. Orang sehebat Tama ternyata bisa membantu istrinya belanja dan menyiapkan makanan sebelum sang istri tiba di rumah. Dia merasa dunia ini tidak adil. Dia pernah bertemu dengan Alena sebelumnya dan memang merasa perempuan itu cukup cantik. Tapi jika dibandingkan dengan dirinya, dia juga tidak kalah dengan istri Tama itu. Bahkan auranya, pendidikan, kemampuan, dan latar belakang keluarganya menunjukkan dialah yang berada jauh di atas perempuan itu. Dia sudah dididik dengan cara belajar budaya barat sejak kecil sehingga membuat auranya begitu terpancar keluar ketika sedang berbicara dengan orang-orang. Selain itu dia juga lulusan dari Universitas Harvard dan Alena hanyalah universitas di Jakarta saja. Saat ini dia tengah mengurusi setengah dari aset keluarga Suteja. Dan setiap usaha yang dipegang juga termasuk cukup stabil. Sedangkan Alena, di perusahaan Haris yang sekecil itu saja dia tidak dipandang. Perempuan itu sama sekali tidak ada keberanian melawan nenek dan kakak sepupunya. Tidak hanya tidak memiliki kemampuan otak, tapi juga tidak memiliki kemampuan melindungi dirinya sendiri.
Kelebihan perempuan itu hanya satu. Dan itu adalah dia memiliki suami yang baik. Hal inilah yang membuatnya iri setengah mati. Kenapa Alena yang semuanya berada jauh di bawah dirinya malah mendapat suami yang begitu pengertian? Dia sungguh tidak rela. Sedari kecil Linda terbiasa dengan bergelimang harta sehingga tidak pernah merasa iri dengan barang yang dimiliki orang lain. Tapi untuk kasus Alena kali ini berbeda. Untuk pertama kalinya dia merasa iri yang menyerangnya begitu kuat. Dia merasa lelaki sesempurna Tama seharusnya disandingkan dengan perempuan yang sempurna seperti dirinya juga. Itu baru namanya pasangan yang serasi. Keinginan untuk mengutarakan perasaannya pada Tama sempat terbersit beberapa kali di benak Linda namun pada akhirnya dia memilih untuk menyerah. Bukannya dia tidak ingin, tapi dia tidak memiliki keyakinan untuk memenangkan Tama. Jika dengan nekat dia menyampaikan perasaannya, kemungkinan Tama akan semakin menjaga jarak dengannya. Oleh karena itu dirinya hanya bisa menahan rasa suka dan kagumnya di hati yang terdalam. Dan menunggu momen yang tepat untuk mengutarakan perasaannya pada Tama. Chandra pulang tepat ketika Tama selesai memasak makan malam kemudian disusul oleh Alena dan mama mertuanya Rika. Hari ini aku menang judi sebesar 14 juta. Ujar Rika dengan girang. Wah, hebat kamu. Sehari kalau 14 juta sebulan udah 420 juta loh. Puji Chandra. Alena menautkan alisnya dan berkata, Ma, kurang-kurangin main judi kayak gitu. Kalau cuma buat melepas penat sih enggak masalah. Tapi kalau sehari menang atau kalah segitu, itu terlalu berlebihan. Kalau ketagihan bisa bahaya juga. Rika mengayunkan kedua tangannya dan berkata dengan wajah cuek. Kamu enggak perlu ngajarin Mama. Mama tahu Mama lakuin. Lagian Mama juga jago kalau main kartu dan termasuk terhebat di sana. Yang Alena hanya menghembuskan napas lelah sambil memijat keningnya. Dia tidak berencana menjawab ucapan mamanya lagi. Saat makan malam Alena menerima sebuah pesan. Setelah membacanya dia bertanya pada Tama. Weekend ini kamu ada acara? Emangnya aku ada acara apa? Beli sayur, masak, sama beres-beres aja, jawab Tama. Nanda bilang sama aku kalau dia booking tempat untuk spa dan ajakin kita. Kalau kamu enggak ada janji, aku iyain aja ya, jelas Alena. Spa, aku juga ikut, tanya Tama dengan nada bingung. Alena mengangguk. Iya, dia pesan room besar. Kita berdua sekamar, dan dia sendiri satu kamar. Cuma mau undang kita buat main bareng aja. Katanya selama dia datang ke sini masih belum pernah traktir kita. Rika yang mendengar ucapan putrinya itu menyahuti. Lena, kamu dan Nanda yang mau spa. Ngapain Tama ikut? Dia enggak boleh ikut. Tinggal di rumah aja dan beresin rumah. Ma, orang Nanda sendiri yang bilang ajak Tama kok. Kalau pergi pun aku harus pergi barengan sama dia, ujar Alena. Rika memelototi Tama dan berkata, enggak boleh gitu dong. Kalian berdua nanti kan tidur sekamar. Kalau dia apa-apain kamu gimana? Kamu yang rugi banyak dong. Barulah Tama mengerti yang dikhawatirkan mama mertuanya yang tidak tahu diri ini. Ma, aku dan Tama kan suami istri yang sah. Biarkan kami urus urusan kami sendiri. Mama enggak perlu ikutan cemas. Sentak Alena dengan nada tegas. Rika membanting sendok yang ada di tangannya karena ikut terpancing emosi. Kenapa? Mama sebagai mama kandung kamu sudah tidak ada hak buat atur kamu lagi. Yang memang seharusnya diatur aku enggak bakalan larang. Tapi yang enggak seharusnya tetap tidak boleh ikut campur. Balas Alena masih dengan nada penuh penekanan. Rika membanting meja makan sambil berseru marah. Emangnya seorang mama ada yang enggak boleh atur urusan anaknya sendiri? Semua urusanmu akan menjadi urusan mama juga. Untuk urusan yang satu ini mama enggak ada hak sama sekali buat ikut campur. Pokoknya Tama harus ikut. Enggak ada yang boleh larang. Kalau mama larang lagi, aku bakalan pindah. Ancam Alena. Kamu. Rika menahan kekesalannya ketika mendengar ancaman Alena. Putrinya tahu apa yang menjadi kelemahannya saat ini. Oke, mama enggak ikutan. Yang penting kamu atur aja jangan sampai menyesal di kemudian hari. Sahut Rika akhirnya memilih mengalah. Setelah mengucapkan itu, dia mengalihkan tatapannya ke arah Tama dan tertawa dengan lebar sambil berkata, Tama, kalau enggak besok kamu enggak usah ikutan pergi. Kamu temenin mama main kartu aja gimana? Sekalian nambah-nambah uang jajan, bujuk Rika. Tama hanya tersenyum tipis dan menjawab, Ma, aku enggak bisa main kartu.
Jadi aku ikut Alena saja. Sebenarnya Tama memang tidak ingin ikut pergi sejak awal. Jika Rika tidak memaksa seperti ini, dia jamin dirinya juga pasti akan menolak Alena. Alasannya tentu adalah Nanda. Sebisa mungkin dia berusaha menjaga jarak dengan perempuan itu. Semenjak dia menolong Nanda yang kedua kali dan membuat perempuan itu tahu bahwa dialah lelaki yang dikagumi oleh dirinya, Nanda terlihat semakin gencar mengutarakan perasaannya pada Tama. Kali ini pasti hanya akal-akalan perempuan itu untuk mengajak istrinya Spa dan berkata untuk membawanya sekalian. Maksud utama Nanda tentu saja ingin bertemu dengannya. Tapi karena Rika dengan segala kebawelannya, itu membuat Tama mengiyakan Alena yang ikut campur. Rika sendiri tidak menyangka ternyata Tama berani menolaknya. Dia mendengus kesal namun tidak berkata apapun lagi karena Alena masih berada di meja makan. Tempat yang di-booking Nanda di Chem Hotel. Katanya dia termasuk anak dari Shangri-La dan tempatnya lumayan banget. Besok dia yang jemput kita, kata Alena. Tama mengangguk tanda mengerti. Nanti malam ingat buat siapin baju renang ya. Katanya harus pakai baju renang, pesan Alena. Loh, berarti kamu juga mesti pakai baju renang dong. Tanya Tama sambil tertawa. Ya iya dong. Masih perlu tanya. Jawab Alena. Alena, kamu enggak boleh pakai bikini. Bawa aja baju renang yang paling tertutup yang ada di lemari kamu. Kalau enggak nanti enak di Tama dong. Potong Rika. Seperti teringat sesuatu. Rika kembali berkata, oh iya, Mama ingat Mama ada satu face kini dan seharusnya pas buatmu. Kamu mau enggak? Mama ambilin. Face kini yang dimaksud adalah baju renang yang biasanya digunakan oleh orang-orang berumur di pinggir pantai. Tidak hanya tertutup di badan namun juga hingga ke kepala. Yang tersisa hanyalah celah di mata, mulut, dan hidung saja. Jika menggunakan face kini ini, tidak peduli secantik apa seorang perempuan pastilah akan terlihat sangat mengerikan. Ma, apa-apaan sih? Enggak mungkinlah aku pakai baju kayak gitu berendam di tempat spa. Ujar Alena dengan nada lelah. Mama kan cuma khawatir kamu dilecehin orang. Si Tama ini kelihatan sekali hidung belangnya. Kamu mesti hati-hati, ujar Rika dengan raut serius. Tama menyumpahi Rika dalam hati. Sialan sekali perempuan tua ini mengatainya. Tahu gitu dia tidak akan menolong mertuanya ini waktu itu. Alena mengabaikan Rika dan melanjutkan makan malamnya kemudian menarik Tama untuk segera kembali ke dalam kamar untuk menyiapkan pakaian yang akan mereka bawa besok. Keesokan paginya Alena mendapat telepon dari Nanda ketika mereka berdua selesai beres-beres. Perempuan itu berkata bahwa dirinya sudah berada di depan rumah. Bab 228. Kecelakaan kecil. Sebelum keluar Tama mendadak merasa sedikit ragu. Dia bingung menyikapi sifat Nanda yang agresif dan berani. Di satu sisi dia tidak ingin menyakiti Nanda namun di sisi lain dia sangat tidak ingin mengkhianati Alena. Sehingga dia merasa terjepit di tengah-tengah dan tidak tahu harus bersikap seperti apa. Sebenarnya dia juga khawatir pertemuan yang dibuat kali ini adalah salah satu strategi Nanda untuk menyatakan perasaannya atau melakukan sesuatu yang jauh lebih nekat lagi. Tapi dia sudah bilang pada Alena untuk ikut sehingga tidak mungkin membatalkan janjinya. Oleh karena itu dia hanya bisa menghela napas panjang dan berjalan keluar dari rumah. Tama, kamu letakin koper kalian di bagasi aja. Oh iya, kamu duduk belakang. Biar Alena yang duduk di depan temenin aku ngobrol, ujar Nanda yang menyembulkan kepalanya dari jendela mobil. Oke, ujar Tama sambil mengangguk kemudian berjalan ke arah bagasi mobil sambil menenteng kopernya dan Alena. Setelah selesai meletakkan koper, Tama berjalan masuk ke arah mobil. Nanda memutar kepalanya ke belakang dan menatap lelaki itu dengan pandangan malu-malu kemudian mengedipkan sebelah matanya. Tama yang menyadari hal itu hanya pura-pura tidak melihat dan mulai meregangkan tubuhnya sambil berkata, aduh, aku kurang tidur kemarin jadi sedikit capek. Aku merem bentar ya. Kemudian dia memejamkan matanya dan berpura-pura tidur di kursi belakang. Rasa kecewa menyerang Nanda karena menyadari Tama tengah mengabaikannya. Tapi dia tidak bisa menyuarakannya karena Alena berada di sampingnya saat ini. Dia juga menyadari sikap Tama yang sedikit dingin padanya. Tapi tidak apa-apa, karena dia telah memutuskan untuk menyukai lelaki itu. Dia juga sudah mempersiapkan diri untuk kecewa dan berjuang dalam jangka waktu yang lama. Karena dia tahu pernikahan Alena dan Tama merupakan suatu paksaan.
Tidak terbersit rasa bersalah sedikit pun dalam benaknya. Nanda mengendarai mobilnya ke arah pinggiran kota. Setelah 1 jam kemudian, mobil mereka memasuki daerah pedesaan yang tidak jauh dari Chem Hotel. Hotel tersebut merupakan hotel bintang 5 dan satu-satunya hotel yang memiliki tempat berendam air panas yang alami. Biaya yang harus dikeluarkan untuk merasakan fasilitas di hotel ini juga tidak murah. Oleh karena itu bisa dipastikan yang datang ke sini pastilah orang menengah ke atas. Akhir pekan seperti ini biasanya akan sangat ramai, sehingga mereka kesulitan mendapatkan tempat parkir. Setelah berkeliling beberapa kali, akhirnya Nanda menemukan tempat parkir yang kosong. Ketika tengah memundurkan mobilnya untuk parkir, sebuah mobil Maserati mendadak melesat dari arah samping dengan cepat dan hendak mengambil tempat parkir kosong yang mereka lihat sebelumnya. Nanda yang kaget tidak sempat menginjak rem dan menghentikan mobilnya yang tengah bergerak mundur. Terdengar bunyi gesekan antara bumper mobil belakang Nanda dengan mobil Maserati tersebut yang menghasilkan goresan cukup panjang bodi samping mobil orang itu. Nanda tersentak dan segera menginjak rem dengan kuat. Dia mengerutkan alisnya dan menggerutu kesal. Enak aja rebut tempat parkirku. Ngeselin banget sih. Seorang lelaki muda dengan rambut klimis dan mengenakan jaket kulit turun dari mobil. Dia berjalan ke arah sisi mobil sampingnya dan mengerut marah ketika melihat goresan panjang di sana. Dengan geram dia berjalan ke arah mobil Nanda dan mengetuk jendela dengan kencang. Sialan, kamu enggak pakai mata. Hah, enggak lihat aku mau parkir. Keluar sekarang. Nanda keluar dan menatap lelaki itu dengan mata melotot lebar. Kamu teriak-teriak apa hah? Kamu yang enggak punya attitude rebut tempat parkir orang lain. Kamu juga yang marah-marah di sini. Balas Nanda. Lelaki itu tidak menyangka Nanda berani menjawabnya. Dengan muka memerah kesal dia berkata, cewek bego. Semua cewek yang bawa mobil emang bodoh. Kalau enggak bisa bawa mobil enggak usah sok-sokan bawa. Malu-maluin aja. Mobilku baru beli dan udah kamu kasih goresan sepanjang itu. Berani ganti berapa kamu hah? Lanjutnya lagi. Hei, enak aja. Jelas-jelas tempat parkir ini aku yang duluan lihat dan siap-siap buat parkir. Kamu yang main rebut gitu aja. Udah gitu enggak tahu malu marah-marah di sini. Balas Nanda. Terus kenapa kalau aku marah hah? Salah. Aku bahkan mau pukul kamu. Lelaki itu mengangkat sebelah tangannya dan hendak menjambak rambut Nanda. Nanda terkejut dan dengan cepat bergerak mundur. Dia tidak menyangka lelaki itu akan bertindak begitu kasar. Tama, gawat, cepat turun. Seru Alena dengan panik. Lelaki tersebut mengangkat sebelah alisnya. Ketika melihat Alena kemudian tersenyum miring. Wah, kamu cantik juga. Sini temenin aku 1 malam. Setelah itu aku enggak bakalan perpanjang masalah ini. Dia mengulurkan tangannya dan hendak menarik Alena ke dalam pelukannya. Tapi sebelum berhasil menjangkau Alena, tangannya ditahan oleh seseorang dengan kekuatan cukup kuat. Dia melihat Tama yang baru saja turun dari mobil dan tengah menahan lengannya. Siapa kamu? Cari mati. Lepasin tanganku. Seru lelaki itu. Tama menghempaskan tangan lelaki itu dengan wajah menggelap marah. Kecelakaan begini bukannya sudah biasa. Emangnya enggak bisa dibicarakan baik-baik? Enggak ada yang bisa dibicarakan dengan orang-orang seperti kalian. Mobil baruku sudah kalian tabrak. Coba bilang kalian sanggup ganti rugi berapa banyak? Ujar lelaki itu. Tempat parkir ini kami duluan yang lihat. Dan jelas-jelas kami sudah siap-siap buat parkir. Kamu yang main nyelonong dan rebut gitu aja. Kenapa harus kami yang ganti rugi? Ujar Tama dengan nada dingin. Kenapa? Karena mobil kalian jelek itu enggak pantas parkir di sini. Karena kalian yang sudah cari gara-gara denganku. Jawab lelaki itu. Yang Tama tertawa sarkas dan berkata. Kami enggak bakalan ganti rugi sepeser pun. Kalau kamu enggak senang silakan lapor polisi. Kita biarkan saja pihak yang berwajib yang menentukan. Seharusnya kamu yang salah dan kamu juga yang harus ganti rugi. Ngerti? Sialan. Berani sekali kamu. Tahu enggak kalau polisi ini bakalan nurut sama aku hanya dengan satu ucapanku saja. Kemudian terlihat seorang perempuan dengan tampilan menor turun dari dalam Maserati tersebut dan menunjuk Tama dengan telunjuknya sambil berkata. Berani sekali orang miskin kayak kamu ngebacot di sini. Tahu enggak fans aku ada berapa banyak? Kalau enggak mau ganti rugi aku bakalan viralkan kalian semua. Lelaki itu tersenyum genit dan berkata, Baby, kenapa kamu turun?
Cepat masuk mobil. Biar aku aja yang urus. Sedetik kemudian wajahnya berubah menjadi bengis ketika menatap Tama dan berkata, "Woi, buruan ganti rugi. Setelah itu minggir jauh-jauh dan jangan ganggu aku pacaran." "Kalau aku enggak mau," balas Tama dengan nada datar. Lelaki itu tersenyum dingin. "Orang-orang enggak guna. Kalau enggak mau, kamu bakal rasain akibatnya." Dia mengeluarkan ponselnya dari saku dan menelepon seseorang. Beberapa detik kemudian telepon terhubung. "Halo, saya baru saja sampai ke hotelmu buat liburan. Mobilku baru aja mau parkir tapi malah diserempet orang enggak tahu diri. Kamu kemari dan sekalian bawa beberapa orang." Setelah mematikan telepon, lelaki itu berkata, "Aku kasih kalian kesempatan terakhir. Cepat ganti rugi dan minta maaf. Kalau enggak kalian bakalan nyesel." Nanda yang mendengar bahwa lelaki itu hendak memanggil orang-orang untuk datang mendadak khawatir Tama akan terluka. Dengan cepat dia berkata, "Oke, kita ganti rugi. Cepat bilang harus ganti berapa. Minimal harus setengah harga dari mobilku." 1,6 miliar, jawab lelaki itu. "Hah, 1,6 miliar? Kamu mabok. Paling juga seharusnya 200 juta. Seru mahal." Nanda sambil melotot kaget. 200 juta. Lelaki itu meludah dan berkata, "Kamu main-main sama aku. Tahu enggak aku ini siapa? 200 juta aja udah mau beresin ini semua. Pokoknya kalau hari ini kamu enggak kasih ganti rugi yang aku minta, jangan harap bisa pergi. Kalau uangmu enggak cukup bisa tinggalin KTP dulu dan berbunga. Sehari 10%. Lanjut lelaki itu lagi. "Kamu benar-benar keterlaluan ya. Ngomong seenak jidat." Marah Nanda. Alena yang tidak tahan dengan sikap lelaki itu juga ikut berkata, "Kalau kamu masih bertindak seenak jidat lagi, kami akan beneran telepon polisi. Silakan. Aku enggak takut sama sekali. Enggak perlu ancam. Sama sekali enggak mempan sama aku." Jawab lelaki itu. Uang sebanyak itu sebenarnya bukan hal besar bagi Nanda. Dia tidak yang ingin membuat Tama terkena masalah lagi. Dia yang mengajak kedua orang itu untuk ke sini dan hanya ingin membangun kesempatan untuk bertemu dan berdekatan dengan Tama. "Fine. Kasih aku nomor rekeningmu. Aku bakalan transfer." Ucap Nanda setuju. "Beneran?" Lelaki itu kaget. Tidak menyangka Nanda akan menyanggupinya semudah itu. Kali ini dia betul-betul dapat rezeki nomplok dan untung banyak. Namun sedetik kemudian terdengar ucapan Tama yang membuat raut senang lelaki itu lenyap. "Jangan kasih sepeser pun ke dia. Aku justru mau lihat apa yang bisa dia lakukan ke kita," ujar Tama dengan wajah tenang dan tatapan dingin. Bab 229. Keponakan Johan. Melihat Tama mencoba menghambat rezekinya membuat lelaki itu menggeram marah. "Oke, kalau kamu lebih milih cari mati jangan salahin aku berbuat kasar nanti. Ternyata kamu suka omong besar doang ya," balas Tama kelewat santai. "Sialan." Lelaki itu melayangkan pukulan ke arah Tama. Di waktu yang bersamaan terlihat seorang lelaki parubaya menghampiri mereka dengan membawa beberapa security. Melihat kedatangan lelaki parubaya itu, lelaki berambut klimis tersenyum lebar. "Pak Erik, baru beberapa hari enggak ketemu kamu kelihatannya makin sehat aja nih. Hidup kamu kelihatannya cukup menyenangkan ya." Lelaki yang dipanggil Erik tersebut hanya tersenyum dan menjawab dengan sopan, "Pak Din, hidupku tentu saja tidak semenyenangkan hidup Bapak." "Oh iya, ada yang bisa saya bantu?" tanya Erik. Lelaki itu menunjuk Tama dan berkata dengan nada dingin. "Lelaki enggak berguna ini menggores enggak mau ganti rugi. Coba kamu urus mobil saya dan dulu." Pak Erik mengangguk dan mengalihkan tatapannya ke arah Tama. Setelah memandangi dengan tatapan penuh penilaian, dia menyadari bahwa Tama terlihat biasa-biasa saja. Tidak tampak seperti seseorang dari keluarga terpandang sama sekali. Ditambah lagi mobil tua yang dibawanya semakin membuatnya yakin bahwa Tama hanya orang normal biasa. "Anak muda, seharusnya kamu jauh lebih hati-hati. Memangnya kamu enggak tahu yang sedang berurusan denganmu ini siapa?" tanya Pak Erik. "Siapa?" tanya Tama dengan acuh. "Din Tanoto, putra dari keluarga Tanoto yang memiliki aset kekayaan triliunan. Sama sekali bukan lawanmu," jawab Pak Erik dengan dagu terangkat ke atas. "Kalau kamu enggak mau ketiban sial, dengarkan saya baik-baik. Segera ganti rugi dan bawa pergi mobilmu ini. Jangan coba menghabiskan waktu berharga beliau." Lanjut Erik. Tama mengerutkan keningnya menjawab, "Kamu lucu juga.
Tanpa tahu akar masalahnya sudah langsung nembak saya gitu saja. Dan minta saya ganti rugi. Erik tertawa dengan sarkas. Buka matamu lebar-lebar. Lihat mobil yang parkir di sini itu mobil merek apa semuanya. Terus lihat mobilmu sendiri. Bawa mobil jelekmu ini pergi jauh-jauh. Tama mengedarkan pandangannya ke sekitar dan berkata, kok saya enggak lihat tempat parkir ini ada tulisan dilarang mobil biasa-biasa saja untuk parkir. Banyak omong juga kamu. Sentak Erik. Din yang melihat Tama masih keras kepala tidak mau ganti rugi menendang bagian belakang mobil Nanda dengan berang. Lampu mobil bagian belakang hancur akibat tendangannya. Sialan. Aku sudah sabar sama kamu dari tadi ya. Kalau masih enggak mau ganti rugi jangan salahkan aku kalau kamu aku hajar sampai mati. Kalau enggak kamu suruh dua cewek ini temenin aku malam ini. Maki Din. Dia menarik Alena yang tengah berdiri di sisi Tama. Dengan rahang mengetat marah Tama berdiri di hadapan Alena dan Nanda serta membawa dua perempuan itu berdiri di balik punggungnya. Dia menangkap lengan lelaki itu. Sialan. Berani sekali kamu tahan aku. Percaya enggak kamu beneran akan aku habisi. Seru Din. Tama menyipitkan matanya dan menatap lelaki itu dengan tajam. Sebaiknya kamu mundur sekarang juga. Jangan membahayakan diri kamu sendiri. Din mendorong bahu Tama dan berdecih. Cih, cowok kayak kamu gini masih sok mau jadi pahlawan kesiangan. Fine, kalau kamu sendiri yang minta. Pak Erik melambaikan tangannya memberi kode pada security untuk menangkap Tama. Lepasin Pak Din sekarang juga. Kalau kamu berani menyentuhnya lagi jangan salahkan kami akan bertindak kasar. Tama mengacuhkan ucapan Erik kemudian menendang perut Din dengan sekuat tenaga hingga lelaki itu tersungkur di atas tanah. Pak Erik, habisi dia sekarang juga. Berani sekali pukul aku. Seru Din sambil meringis menahan rasa sakit di perutnya. Baru saja Pak Erik hendak memerintah para security di sana. Tiba-tiba terhenti oleh suara yang berasal dari dalam. Wah, ada apa ini? Kenapa ramai sekali? Erik terlihat menegang ketika mendengar suara orang tersebut. Dia berbalik menatap orang itu dan berkata, Mark, Johan, Anda sudah selesai berendam. Bagaimana rasanya? Apakah sudah jauh lebih rileks? Lumayan. Kalian lagi ngapain? Jawab dan tanya Johan dengan penasaran kemudian berjalan mendekat bersama dengan para anak buahnya. Ini ada orang yang tidak tahu diri pukul Pak Din. Saya mau kasih pelajaran ke orang itu. Jelas Pak Erik dengan cepat. Halo, Om Johan. Long time no see. Sapa Din sambil memegang perutnya. Johan melirik lelaki itu kemudian tertawa dan berkata, ternyata kamu toh. Bisa-bisanya kamu dipukul orang di sini. Malu-maluin orang tua kamu deh. Hubungan Johan dan Papa Din memang terjalin cukup baik. Sehingga dia sudah menganggap Din seperti keponakannya sendiri. Din sendiri pun merasa sungkan jika bertindak tidak sopan di depan Johan. Om Johan. Semua juga karena aku ketemu orang rese. Bentaran lagi aku bakalan kasih dia pelajaran dan rasain apa akibatnya sudah berani pukul aku. Orangnya yang mana sih? Om jadi penasaran siapa yang berani sekali pukul kamu, ujar Johan. Johan berjalan mendekat ke arah kerumunan security dan melihat wajah datar dan dingin Tama. Johan, kamu ternyata hobi ikut masalah unduh orang lain juga ya? Tanya Tama sambil melirik Johan dengan senyum miring di bibirnya. Johan seketika berkeringat dingin. Dia tidak menyangka orang yang tengah berada di sana adalah Tama. Dia bersyukur dalam hati karena tadi dia tidak berkata sesuatu yang keterlaluan dan dapat menyinggung Tama. Jika tidak tamat sudah riwayatnya. Johan segera membungkukkan punggungnya dan berkata, Pak Tama, saya tidak tahu Anda datang kemari. Orang-orang yang berada di sana melongo melihat sikap Johan. Seorang Mark, Johan bisa melengkungkan punggungnya hanya untuk seorang lelaki seperti Tama. Sungguh tidak masuk akal. Kamu kenal orang ini? Tanya Tama sambil menunjuk Din. Johan juga tidak bodoh untuk langsung mengerti bahwa Din telah berurusan dengan Tama. Saat ini dia sama sekali tidak peduli lagi bahwa lelaki itu adalah anak dari temannya. Dia berjalan ke hadapan Din dan melayangkan satu tamparan keras ke pipinya. Kemudian dia menjambak rambut Din dan memasukkannya ke dalam genangan air yang ada di atas tanah. Om, kenapa aku yang dipukul? Tanya Din sambil menahan sakit. Johan memelototinya kemudian menginjaknya sekuat tenaga sambil berkata, orang yang berani berurusan dengan Pak Tama berarti tandanya sudah bosan hidup. Manajer dari Cem Hotel yaitu Pak Erik juga turut melihat kejadian itu. Dia melongo.
Dia sama sekali tidak paham yang tengah terjadi saat ini. Security yang berada di sekitarnya juga tidak berani bergerak sama sekali. Stop, stop, Om. Sebenarnya ada apa, Om? Jerit Din. Johan menginjak sebelah sisi wajah Din sambil berkata, Din, saya biasanya selalu panggil kamu dengan sebutan keponakanku. Hanya dengan gitu kamu menjadi berani. Kamu sok hebat di luar sini hah? Om Johan, aku salah di mana? Om kasih tahu, dan aku pasti bakalan berubah. Kata Din dengan nada takut. Patama itu penolongku. Bahkan jasanya lebih dari orang tuaku. Kamu udah berani cari gara-gara dengan dia. Berarti sama aja kamu cari mati bukan? Din tersentak dan menyadari dirinya telah berurusan dengan orang yang tidak seharusnya dia ganggu. Dengan cepat dia memohon ampun pada Mar. Johan, Om, aku ngaku salah. Om, aku minta maaf sama dia sekarang juga. Semua karena kelalaianku. Salahku. Aku yang bakalan ganti rugi. Ujar Din sambil menangis. Johan melirik mobil milik Din kemudian tersenyum miring. Mentang-mentang bawa mobil baru kamu udah songong banget hah? Hancurkan mobilnya. Sampai enggak bersisa. Seru Johan lagi pada anak buahnya yang segera bergerak membawa tongkat ke arah mobil Maserati milik Din. Bab 230. Tidak guna. Perempuan yang tengah berada dalam mobil itu keluar dengan raut takut dan berteriak kencang. Bawa cewek itu dan suruh dia sujud di sini. Seru Johan lagi. Ngapain kalian? Aku ingatin sekali lagi ya. Aku ada ribuan fans. Kalau kalian macam-macam maka jangan salahkan aku kalau kalian akan kuviralkan. Ucap perempuan itu marah. Cerewet. Seru Johan sambil melayangkan satu tamparan keras pada pipi perempuan itu hingga hidung hasil operasi plastiknya bergeser. Kamu tahu enggak aku siapa hah? Seru Johan sekali lagi sambil menunjuk perempuan itu. Apa untungnya kenal kamu? Balas perempuan itu tidak kalah sengit. Din terkejut melihat sikap perempuan itu yang begitu berani. Dia mendekatinya dan melayangkan tamparannya sekali lagi pada perempuan itu sambil berseru marah. Kamu gila ya? Dia Mar, Johan. Saat perempuan itu telah kembali ke mobil tadi. Dia sudah sibuk foto selfie dan tidak mengetahui bahwa datang adalah Mar. Johan. Mendengar ucapan Din tadi membuatnya melotot lebar dan memucat. Yang, Mar, Johan, maaf. Kalau saya tahu Anda adalah Mar. Johan, saya tidak akan bersikap seperti tadi. Ujar perempuan itu tergagap. Buka password ponselmu dan berikan padaku. Perintah Johan dengan nada dingin. Perempuan itu tidak mengetahui yang akan dilakukan oleh Johan namun dia juga tidak berani membantah perintah lelaki itu. Dengan patuh dia melakukan yang diminta oleh Mar. Johan, setelah menerima ponsel perempuan itu, Johan membuka aplikasi media sosial dan segera membuat fitur lift dan menghadapkan ponselnya pada wajah perempuan itu. Ayo, sini lihat kamera. Bilang kalau kamu simpanan lelaki sebanyak 10 kali. Seru Johan. Jangan, Mar, Johan. Saya ada banyak sekali follower. Kalau mereka lihat bagaimana karirku. Mohon perempuan itu. Enggak mau bilang. Johan mengangguk dan berseru pada anak buahnya. Ikat dia dan bawa pergi. Jadikan perempuan bayaran. Kontrak selama 3 tahun. Kalau berani kabur habisi sampai mati. Baik, seru anak buah Mar. Johan dan melangkah maju. Perempuan itu kembali memucat dan menangis memohon ampun pada Mar. Johan, saya bilang sekarang juga. Cepat, ujar Johan dengan nada dingin sambil menghadapkan kamera pada perempuan itu. Perempuan itu menangis sambil mengucapkan kalimat yang diminta Mar. Johan untuk dia katakan di depan kamera sebanyak 10 kali. Setelah selesai, Johan mematikan fitur lift tersebut dan membantingnya dengan keras ke atas tanah hingga hancur berantakan. Di sisi lain terdengar suara besi terpukul dan kaca pecah yang berasal dari mobil Maserati milik Din yang tengah dipukul oleh anak buah Johan dengan kayu. Om, aku ngaku aku salah. Aku mohon ampuni aku kali ini. Mohon Din sambil memeluk kaki Johan. Salah kepalamu. Seru Johan sambil menendang dada Din hingga lelaki itu kembali tersungkur. Tama, bagaimana Anda mau memberikan mereka pelajaran? Tanya Johan pada Tama. Tama menatap Din dengan pandangan lurus dan dingin sambil berkata, orang ini suka marahin orang. Bahkan ngomong kasar. Setauku ada orang sejenis yang sama berakhir menjilati kloset, kan? Kamu tahu enggak? Tentu saja Johan tahu. Bahkan seluruh orang di kota Jakarta juga tahu tentang ini.
Yang mereka tidak tahu adalah sosok yang telah membuat Winson dan Vivian berakhir seperti itu. Baru 2 hari yang lalu Dean meledek Winson tentang insiden toilet tersebut. Dia menertawakan lelaki itu yang sangat memalukan. Jika orang tersebut adalah dirinya sudah dipastikan dia akan melawan. Mendengar ucapan Tama yang mengungkit kejadian itu lagi membuat Dean terkejut setengah mati. Dia tidak ingin berakhir seperti Winson yang harus menjilati kloset toilet cowok. Papa Tama, saya ngaku saya yang salah. Saya mohon ampuni saya kali ini. Lihat saja, saya juga sudah dihancurin. Pak, mohon Dean pada mobil Tama. Tama mengangkat sebelah sudut bibirnya dan berkata, kayaknya kamu tadi bilang aku enggak berguna deh. Enggak, saya yang enggak berguna. Pak, ujar Dean sambil menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Oke, kalau kamu ngaku seharusnya tulis kalimat itu besar-besar dan tempel di jidatmu. Biar orang lain juga tahu, kan? Kata Tama. Dean menggelengkan kepalanya lagi dengan kencang dan berkata, Pak, saya mohon ampuni saya dan maafkan saya. Saya bersedia ganti rugi sebanyak yang Anda minta. Tama menggeleng. Saya orangnya memang enggak banyak uang. Tapi masih ada harga diri dan tidak tertarik dengan uangmu sama sekali. Lagian kamu barusan sudah buat istriku ketakutan. Memangnya uang bisa menyelesaikan yang satu ini? Johan, bawa pisau. Tanya Tama pada Johan. Johan memberi kode pada anak buahnya yang langsung ditangkap oleh orang tersebut. Dia menyerahkan sebilah pisau pada Mer. Johan yang kemudian diberikan pada Tama. Ini, Pak, saya. Kamu merasa saya yang seharusnya ukir tulisan itu di jidat dia? Tanya Tama sambil melebarkan matanya. Pak, biarkan saya saja. Biarkan saya yang turun tangan. Ucap Mer. Johan dengan cepat. Tama mengangguk dan tersenyum tipis. Yang dalam dikit ukirnya. Kalau terlalu tipis dia bakalan lupa yang sudah terjadi hari ini dan enggak jerah. Pesan Tama lagi. Johan menarik pisau tersebut dan berseru pada anak buah yang berada di sampingnya. Tahan kepala dia. Dean gemetar di tempatnya. Dengan sekuat tenaga dia berontak untuk melepaskan diri. Jika tulisan itu tertulis di jidatnya, dia akan menjadi bahan tertawaan orang-orang di luar sana. Dean memang baru-baru ini saja merasakan rasanya hidup kaya. Uang telah membutakannya sehingga membuat lelaki itu kerap memandang orang sebelah mata. Setiap melihat mobil orang yang tidak sebagus mobilnya maka dia akan mengatai orang tersebut. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang tidak sengaja menumpahkan minuman di setelan jasnya. Orang tersebut dimaki habis-habisannya itu hingga memukulnya dengan sadis. Yang parahnya, orang itu dibuat geger otak oleh Dean. Seperti kejadian barusan. Jelas-jelas yang salah adalah Dean. Dia yang telah merebut tempat parkir yang memang bukan miliknya dan kemudian sembarangan memarahi orang lain. Melihat Dean yang masih berusaha melepaskan diri, Johan berseru menahan geram. Kalau kamu nurut aku cuma kasih beberapa goresan di jidatmu. Tapi kalau kamu masih berontak kayak sekarang ini, jangan salahkan aku yang akan menandainya di dagumu juga. Ancam Johan. Oh iya. Kamu enggak sadar uang yang dihasilkan papa kamu beberapa tahun ini sudah membuat kamu lupa diri. Atau kalau enggak, aku bisa bawa papamu ke sini. Dan tulis di kening papamu saja. Kemudian ceritain semua yang terjadi hari ini ke dia. Lanjut Johan lagi. Dean dibuat berkeringat dingin sekali lagi. Meskipun keluarganya cukup kaya, tapi tidak akan bisa melawan Mer. Johan, hanya dengan satu kalimat saja. Lelaki itu bisa menghabisi seluruh isi keluarganya hingga tidak tersisa. Bahkan bisa menutup seluruh usaha yang sudah papanya bangun susah payah selama 2 tahun ini. Mereka juga tahu keluarga yang menjadi backing-an Johan adalah keluarga Suteja. Tidak sembarangan orang bisa melawan keluarga itu. Tapi dia juga tidak ingin keningnya diukir dengan tulisan memalukan seperti itu dengan pisau yang begitu tajam. Bagaimana dia harus menemui orang-orang nanti? Jika papanya yang diukir, maka bagaimana juga nasib sang papa ke depannya? Papanya pasti marah besar dan dia pastikan akan mengulitinya hidup-hidup. Dengan tangisan yang semakin kencang, Dean berlutut dan memohon ampun pada Tama dan Johan. Om Johan, aku mohon kasihani aku. Ampuni aku. Kalau bisa kamu ukirnya yang kecil boleh ya? Tawar Dean dengan wajah memelas. Minggir. Johan melayangkan satu aran keras di pipi Dirtan, masih berani nawar. Seru Johan sambil melotot. Dean menelan ludahnya dan menahan tangis sesenggukannya. Dia tidak berani lagi mengucapkan sepatah kata pun.
Tama mengeluarkan ponselnya ketika melihat Johan tengah menjambak Din dan bersiap menusukkan ujung pisau di bagian kening lelaki itu. Meski lelaki itu memohon pada Johan untuk mengukir dengan tulisan kecil, tapi Johan mengabaikannya karena dia tidak berani menentang perintah Tama. Bersambung.